Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita lanjutkan kembali ya kisah Nabi Nuh alaihi salam yang bagian kelimanya. Mitos tentang Uja bin Anak. Allah telah memperjelas bahwa Dia tidak menyisakan tempat tinggal bagi orang-orang kafir di muka bumi. Namun, bagaimana halnya dengan anggapan sebagian ahli tafsir tentang eksistensi seseorang yang bernama Uja bin Anak? Sering disebut Ibnu Inak. Konon, Ibnu Inak sudah ada sejak zaman sebelum Nabi Nuh hingga sampai pada zaman Nabi Musa. Para ahli tafsir mengatakan bahwa Ibnu Inak adalah orang yang ingkar, kafir, arogan, sombong, dan tidak mendapat hidayah dari Allah. Bahkan dikabarkan bahwa ia lahir dari hasil zina. Ia adalah putra dari seorang ibu di antara putri Nabi Adam. Ketika Nabi Nuh berada di atas kapal, Ibnu Inak berkata kepada beliau, "Kisah apa yang sedang engkau jalani, wahai Nuh?" Ia mengejek Nuh. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa tinggi Ibnu Inak adalah 3.333 hasta. Mereka juga menyebutkan kisah-kisah lainnya seputar jati diri Ibnu Inak yang seandainya tidak tertulis di dalam kitab-kitab tafsir dan sejarah, niscaya kami akan mengemukakan kisah Ibnu Inak ini, sebab kisah yang ada sangat kontradiktif dengan makul, akal, dan manqul. Nah, adapun kisah Ibnu Inak kontradiktif dengan akal. Logika adalah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah membinasakan anak Nuh alaihi salam karena kekufurannya. Padahal ayahnya adalah seorang nabi yang memimpin kaum mukminin. Sementara itu, di sisi lain, Allah tidak membinasakan Uja bin Inak, padahal ia adalah orang yang paling zalim dan paling durhaka seperti yang telah mereka sebutkan. Demikian juga bagaimana halnya dengan realita bahwa Allah sama sekali tidak mengasihi seorang pun dari kaum Nuh yang kafir dan tidak pula mengasihi seorang ibu yang punya bayi dari kaum Nuh yang kafir itu. Namun di sisi lain Allah membiarkan begitu saja orang yang sangat kafir, keji, jahat, dan menjadi pengikut setan yang setia seperti telah mereka sebutkan. Kisah yang tidak masuk akal itu juga kontradiktif dengan nas, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 66. Firman-Nya, Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." Quran Surat Nuh ayat 25 sampai dengan 27. Adapun tentang ketinggian tubuh Ibnu Inak yang disebutkan oleh para ahli tafsir tersebut bertentangan dengan nas hadis yang terdapat di dalam kitab Asy-Syahihain
Sahih Bukhari dan Muslim yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dan tinggi tubuhnya 60 hasta. Selanjutnya ukuran tubuh makhluk ini, anak-anak keturunan Adam akan terus berkurang hingga sekarang. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas benar-benar valid dan dapat dipercaya karena berasal dari seorang nabi yang maksum, terjaga dari dosa, dan terpelihara dari hawa nafsu. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat 4. Dijelaskan bahwa tingginya tubuh anak-anak keturunan Adam semakin berkurang hingga sekarang. Dengan kata lain, ukuran tinggi tubuh manusia akan terus-menerus berkurang sejak mulai Adam diciptakan sampai ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang hal ini dan seterusnya hingga datang hari kiamat. Hal ini menjadi bukti bahwa tidak ada seorang pun di antara anak-anak keturunan Adam yang tinggi tubuhnya melebihi ketinggian tubuh bapak moyangnya, yaitu Adam. Namun, mengapa sebagian orang yang mengaku diri mereka sebagai ahli tafsir itu mengabaikan realita tersebut? Mereka justru mengemukakan kisah penuh dusta yang direka ulang dari ahli kitab. Padahal ahli kitab itu telah mengganti dan mengubah kitab-kitab Allah. Mereka telah menafsirkannya dengan penafsiran yang salah dan tidak menempatkan suatu hal pada tempat yang semestinya. Bagaimana menurut pengamatan Anda berkaitan dengan kisah yang mereka ambil dari ahli kitab tersebut? Lalu mereka mempercayainya begitu saja, padahal ahli kitab itu telah melakukan pengkhianatan dan kedustaan sehingga mereka mendapatkan laknat dari Allah yang terus berlangsung hingga hari kiamat. Menurut persepsi pribadi penulis Ibnu Katsir, kisah tentang Uja bin Inak hanya rekayasa yang dibuat-buat oleh kaum zindik dan orang-orang durhaka yang merupakan musuh para nabi. Wallahu alam. Suara hati Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang seruan Nabi Nuh alaihi salam kepada Tuhannya berkaitan dengan anaknya. Allah juga menyebutkan tentang pertanyaan Nabi Nuh yang diajukan kepadanya berkaitan dengan tenggelamnya putra beliau itu. Beliau menanyakan hal tersebut karena terdorong rasa ingin tahu dan ingin terungkap secara jelas. Pertanyaan Nabi Nuh tersebut, "Mengapa engkau telah menjanjikan keselamatan keluargaku bersama diriku, sementara ia adalah salah satu dari anggota keluargaku, tetapi faktanya ternyata ia tenggelam?" Pertanyaan beliau langsung dijawab, "Ia bukan termasuk anggota keluargamu." Dengan kata lain, ia bukan termasuk anggota keluargamu yang dijanjikan akan selamat. Atau aku, Allah, telah berfirman kepadamu, dan keluargamu dijanjikan keselamatan, kecuali orang yang lebih dulu ditetapkan azab baginya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 27. Maksudnya, anakmu itu telah ditetapkan azab baginya sehingga
ia ditenggelamkan karena ia kafir kepada Tuhannya. Takdir telah mengiring dirinya melakukan penyimpangan. Ia memisahkan diri dari golongan orang-orang yang beriman. Ia masuk dalam kelompok orang-orang yang kafir dan sesat hingga ia ditenggelamkan bersama mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, difirmankan, wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan dari kami atas dirimu dan atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu, dan ada pula umat-umat yang kami beri kesenangan kepada mereka dalam kehidupan dunia. Kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami. Quran Surat Hud ayat 48. Ayat ini merupakan bentuk perintah Allah kepada Nuh alaihi salam ketika air banjir telah surut kembali dari permukaan bumi sehingga beliau dapat beraktivitas kembali dan membuat rumah untuk tempat tinggal. Beliau diperintah untuk turun dari kapal setelah sebelumnya mengarungi lautan air Bah hingga membawa beliau ke Bukit Al-Judi, yaitu sebuah bukit yang terletak di suatu pulau yang sangat terkenal sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya. Dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan. Quran Surat Hud ayat 48. Maksudnya, turunlah engkau dari kapal tersebut dengan selamat sentosa dan penuh keberkahan. Demikian juga keberkahan atas umat-umat dari generasi yang lahir di kemudian hari, yaitu anak-anak keturunanmu, karena sesungguhnya Allah tidak memberikan anak-anak keturunan kepada para pengikut Nabi Nuh, kecuali kepada beliau saja. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Quran Surat Asy-Syaffat ayat 77. Dengan demikian, setiap orang yang ada di muka bumi ini dengan berbagai jenisnya merupakan anak-anak keturunan Adam yang dinisbatkan kepada 3 anak Nuh, yaitu Sam, Ham, dan Yafis. Imam Ahmad berkata, Abdul Wahab menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari Qatadah, dari Al-Hasan, dari Samurah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sam adalah bapak bangsa Arab, Ham adalah bapak bangsa Habsyi, dan Yafits adalah bapak bangsa Romawi. Hadis riwayat Ahmad. At-Tirmizi juga meriwayatkan dari Bashar bin Mu'az Al-Aqdi, dari Yazid bin Zurai, dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Al-Hasan, dari Samurah yang diriwayatkan secara marfu. Syekh Abu Umar bin Abdul Bar berkata, Imron bin Husain juga telah meriwayatkan hal yang sama dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, maksud Romawi di sini adalah Romawi generasi pertama, yaitu orang-orang Yunani yang dinisbatkan kepada Rumi bin Lubti bin Yunan bin Yafis bin Nuh alaihi salam. Diriwayatkan pula dari Ismail bin Ayash, dari Yahya bin Sa'id
bin Musayyab bahwa ia pernah berkata, anak Nuh ada 3, yaitu Syam, Yafis, dan Ham. Ketiganya mempunyai 3 anak juga. Sam mempunyai 3 anak yang merupakan cikal bakal bangsa Arab, Persia, dan Romawi. Yafis mempunyai 3 anak yang merupakan cikal bakal bangsa Turki, Srafes, dan Ya'juj Ma'juj. Ham mempunyai 3 anak yang merupakan cikal bakal bangsa Kipti, Sudan, dan Barbar. Saya, Ibnu Katsir, berkata. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Basar berkata, Ibrahim bin Hani dan Ahmad bin Husain bin Ibad Abu Al-Abad telah meriwayatkan kepada kami, dan keduanya berkata, Muhammad bin Yazid bin Sinan Ar-Rahawi meriwayatkan kepada kami, ayahku meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nuh dikaruniai 3 anak yang bernama Sam, Ham, dan Yafis. Sam dikaruniai 3 anak yang bernama Arab, Persia, dan Rum, yang ketiga-tiganya merupakan keturunan terbaik di antara cucu-cucu Nabi Nuh. Yafis dikaruniai 3 anak yang bernama Kipti, Barbar, dan Sudan. Al-Hafiz berkata, kami tidak mengetahui hadis marfu yang diriwayatkan oleh Ibrahim bin Hani kecuali hadis ini. Muhammad bin Yazid bin Sinan meriwayatkannya secara tunggal dari ayahnya. Beberapa ulama telah meriwayatkan darinya tentang hadis tersebut. Sementara itu, ulama lain meriwayatkannya sebagai hadis mursal yang berasal dari Yahya bin Sa'id, dan ia sendiri tidak meriwayatkannya. Namun, ia menyandarkan hadis itu sebagai perkataan Sa'id. Saya, Ibnu Katsir, berkata, inilah yang disebutkan oleh Ibnu Umar dari Sa'id yang mengatakan, hal yang sama juga diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih. Wallahu alam. Yazid bin Sinan Abu Farwah Ar-Rahawi adalah perawi yang dhaif, lemah, yang tidak dapat dijadikan sebagai sandaran. Ada pula yang mengatakan sesungguhnya Nuh alaihi salam tidak mempunyai 3 putra yang telah disebutkan itu, kecuali setelah terjadinya peristiwa banjir. Namun sebelum pembuatan kapal telah lahir anak Nuh yang bernama Kan'an. Selanjutnya ia tenggelam ketika terjadi bencana banjir. Nuh juga memiliki anak yang bernama Abir yang meninggal dunia sebelum terjadinya banjir. Adapun yang benar adalah bahwa ketiga anak Nuh, Sam, Yafis, dan Ham ikut bersama beliau di dalam kapal. Mereka berada di dalam kapal bersama istrinya masing-masing dan juga ibu mereka. Demikianlah menurut keterangan yang ada di dalam kitab Taurat. Disebutkan juga bahwa Ham sempat-sempatnya menggauli istrinya di dalam kapal. Rupanya Nuh tidak menyukai hal itu. Lalu Nuh mendoakan keburukan bagi sperma air maninya, sehingga lahirlah darinya seorang anak yang berkulit hitam bernama Kan'an bin Ham yang merupakan nenek moyang bangsa Sudan.
Diceritakan juga bahwa Ham pernah melihat ayahnya Nuh sedang tidur dalam keadaan terbuka auratnya, tetapi ia tidak mau menutupnya. Selanjutnya, kedua saudaranya Sam dan Yafis yang menutupnya. Oleh sebab itu, Nuh mendoakan keburukan bagi Ham agar anak-anaknya kelak menjadi budak bagi kedua saudaranya. Imam Abu Ja'far bin Jarir menyebutkan suatu riwayat dari Jalur Ali bin Zaid bin Jad'an dari Yusuf bin Mihran dari Ibnu Abbas. Ia mengatakan bahwa Al-Hawariyun, para pengikut setia Isa Al-Masih, pernah berkata kepada Isa putra Maryam. Para pengikut Isa alaihissalam pernah berkata kepada Isa putra Maryam, "Jika engkau diutus kepada kami sebagai seorang nabi yang menyaksikan kapal Nuh, beritahukanlah kepada kami tentang kapal tersebut." Setelah itu Isa mengambil segenggam tanah dengan telapak tangannya, lalu beliau berkata, "Tahukah kalian apakah ini?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Isa berkata, "Ini adalah mata kaki Ham bin Nuh." Ia Ibnu Abbas berkata, selanjutnya Isa memukul segenggam tanah itu dengan tongkatnya, seraya berkata, "Bangunlah dengan izin Allah." Tiba-tiba Ham bangun sambil membersihkan debu dari kepalanya dan wajahnya terlihat masih muda. Isa alaihissalam berkata kepadanya, "Beginikah umurmu saat engkau tiada?" Ham menjawab, "Tidak, tetapi aku meninggal dunia ketika masih muda. Saat itu aku menyangka kiamat telah tiba. Demikianlah aku masih dalam keadaan muda sejak masa itu." Ia Imam Abu Ja'far bin Jarir berkata, "Sesungguhnya kami telah mendapat berita tentang kapal Nuh." Ibnu Jarir melanjutkan, "Konon panjang kapal tersebut 1.200 hasta dan lebarnya 600 hasta. Kapal itu terdiri atas 3 lantai, 1 lantai untuk hewan ternak dan binatang buas, 1 lantai untuk manusia, 1 lantai lagi untuk bangsa burung. Ketika kotoran hewan dan binatang terlihat sangat banyak, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi wahyu kepada Nuh alaihissalam untuk memberi isyarat perintah pada gajah agar mengibas-ngibaskan ekornya. Ketika terlihat tikus-tikus mulai memakan kayu-kayu kapal dan hendak melubanginya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi wahyu kepada Nuh alaihissalam agar memerintahkan singa untuk mengaum, sehingga dari aumannya itu keluarlah kucing yang mengeong hingga membuat tikus-tikus ketakutan. Selanjutnya Isa ditanya, bagaimana Nuh mengetahui kalau negeri kaumnya itu telah tenggelam? Isa menjawab, Nuh mengirimkan burung gagak untuk mencari informasi tentang keadaan yang ada di negeri kaumnya itu. Burung itu pun menemukan bangkai dan hinggap di atasnya. Setelah itu, burung itu mengadu kepada beliau dengan ketakutan. Oleh sebab itu, burung gagak tidak pernah betah tinggal di rumah-rumah penduduk. Ibnu Jarir melanjutkan, selanjutnya Nuh mengirimkan burung merpati. Burung itu lalu datang kembali dengan membawa daun pohon zaitun di paruhnya dan tanah liat di kakinya. Dengan demikian Nuh mengetahui kalau negeri kaumnya telah tenggelam.
Nabi Nuh mendoakan merpati itu agar selalu mendapatkan keamanan dan kenyamanan. Sejak saat itu, burung merpati menjadi betah dan nyaman tinggal di rumah-rumah penduduk. Ibnu Jarir melanjutkan, mereka, para pengikut Nabi Isa, berkata kepada Isa, "Wahai Rasulullah, bolehkah kami membawa orang ini, Ham, kepada keluarga kami untuk duduk-duduk ngobrol bersama kami?" Isa menjawab, "Bagaimana Ham akan mengikuti kalian kalau ia sendiri tidak diberi wewenang untuk melakukan hal itu?" Ibnu Jarir melanjutkan, Isa lalu berkata kepada Ham, "Kembalilah kamu dengan izin Allah." Ham pun kembali menjadi tanah. Kisah yang berasal dari Atsar ini garib, jiddan, sangat aneh. Alba bin Ahmar meriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Nuh berada di dalam kapal bersama 80 orang dengan keluarganya masing-masing. Mereka berada di dalam kapal selama 150 hari. Allah mengarahkan kapal itu ke Mekah. Lalu kapal itu berputar-putar mengelilingi Baitullah selama 40 hari. Setelah itu Allah mengarahkan kapal itu ke Bukit Al-Judi hingga akhirnya berlabuh di bukit tersebut. Selanjutnya Nuh alaihi salam mengutus burung gagak untuk mencari informasi tentang keadaan yang sebenarnya di muka bumi daratan. Burung gagak itu pun terbang melaksanakan tugasnya hingga ia menemukan bangkai dan hinggap di atasnya. Beliau juga mengutus burung merpati, lalu burung merpati itu kembali dengan membawa daun zaitun dan kakinya berlumuran dengan tanah lumpur. Dengan demikian, Nuh mengetahui kalau air telah surut. Selanjutnya, beliau turun ke bawah bukit Al-Judi. Setelah itu, beliau membangun sebuah negeri yang beliau beri nama Samanin 80. Dalam perkembangan selanjutnya, bidang bahasa pun mengalami perkembangan menjadi 80 bahasa. Salah satunya adalah bahasa Arab. Begitu banyaknya ragam bahasa itu sehingga sebagian mereka tidak memahami bahasa sebagian lainnya. Adapun Nuh alaihi salam sendiri bisa berbicara dengan ragam bahasa mereka. Qatadah dan ulama lainnya berkata, mereka Nuh dan para pengikutnya mulai naik kapal pada hari ke-10 bulan Rajab dan berlayar mengarungi air Bah selama 150 hari, hingga akhirnya kapal itu berlabuh di Bukit Al-Judi selama 1 bulan. Mereka keluar dari kapal pada hari Asyura, bulan Muharram. Ibnu Jarir juga meriwayatkan hadis marfu yang isinya sama dengan apa yang dikatakan oleh Qatadah. Ibnu Jarir juga menjelaskan bahwa pada hari itu mereka berpuasa. Imam Ahmad berkata, Abu Ja'far menceritakan kepada kami. Abdus Somad bin Habib al-Azdi menceritakan kepada kami. Dari ayahnya Habib bin Abdullah, dari Shibil, dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah SAW pernah berjalan melewati orang-orang Yahudi yang sedang berpuasa pada hari Asyura. Lalu Rasulullah bertanya, puasa apa ini? Mereka menjawab, ini adalah hari yang padanya Allah telah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari tenggelam. Sedangkan pada hari ini Fir'aun ditenggelamkan. Pada hari ini pula Allah melabuhkan kapal Nuh di Bukit Al-Judi. Oleh sebab itu, pada hari ini Nuh
dan Musa alaihi salam berpuasa sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, "Aku lebih berhak atas Musa dan lebih berhak untuk berpuasa pada hari ini." Selanjutnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat beliau, "Siapa yang di antara kalian berniat puasa pada pagi hari ini, maka hendaklah ia melanjutkan puasanya. Siapa yang di antara kalian terlanjur telah memakan makanan yang dihidangkan oleh keluarganya, maka hendaklah ia juga menyempurnakan sisa waktu hari ini untuk berpuasa, meski sudah makan." Hadis ini dari satu sisi mempunyai penguat sebagai hadis sahih, tetapi di sisi lain juga gharib atau aneh karena menyebutkan kisah Nuh. Wallahu alam. Adapun berkaitan dengan kisah yang banyak diceritakan oleh orang-orang bodoh bahwa Nuh dan para pengikutnya yang berada di dalam kapal memakan sisa-sisa dari perbekalan makanan mereka. Termasuk diantaranya adalah biji-bijian yang mereka bawa lalu dijadikan tepung yang mereka makan pada hari itu juga. Diceritakan pula bahwa mereka memakai celak untuk memperjelas pandangan mata mereka setelah sebelumnya mereka berada di dalam kapal yang sangat gelap. Kisah ini semuanya tidak benar karena kisahnya bersumber dari Atsar yang terputus jalur riwayatnya yang berasal dari Bani Israel, sehingga kisah ini tidak dapat dijadikan rujukan dan pegangan. Wallahu alam. Muhammad bin Ishaq berkata, ketika Allah hendak menghentikan badai topan, Dia mengirimkan angin semilir yang menyejukkan ke muka bumi sehingga air menjadi tenang dan mata air berhenti menyemburkan air. Menurut ahli kitab, selanjutnya air bah terus-menerus menjadi surut dan menyusut. Akhirnya kapal Nuh berlabuh di Bukit Al-Juhdi pada bulan ke-17, hari ke-17. Pada hari bulan ke-10, puncak gunung mulai terlihat. Setelah 40 hari berlalu, Nuh membuka jendela kapal yang sebelumnya beliau buat pada kapalnya itu. Selanjutnya beliau mengutus burung gagak untuk mencari informasi tentang kondisi air. Tetapi burung gagak itu belum juga kembali. Oleh sebab itu, beliau segera mengutus burung merpati dan burung itu segera kembali lagi. Akan tetapi burung merpati itu belum menemukan tempat berpijak di tanah yang menunjukkan kondisi genangan air masih dalam. Nuh pun mengulurkan tangannya dan mengambil kembali burung itu dan memasukkannya ke dalam kapal. 7 hari kemudian, Nuh mengutus kembali burung merpati untuk mencari informasi tentang keadaan air yang sebenarnya. Burung merpati itu kembali lagi dan sore hari dengan membawa berita melalui paruhnya yang memagut daun dan kakinya yang berlumpur. Dari tanda-tanda itulah Nuh mengetahui kalau air sudah mulai menyusut di permukaan bumi. 7 hari kemudian Nuh mengutus burung merpati lagi, namun burung itu belum juga kembali kepadanya. Dari sinilah Nuh mengetahui bahwa permukaan bumi benar-benar telah terlihat. Banjir benar-benar sudah surut. 1 tahun setelah terjadinya banjir bah sampai Nuh mengutus burung merpati. Nuh mulai memasuki hari pertama dari bulan pertama tahun kedua. Pada hari itu permukaan tanah benar-benar telah terlihat. Daratan telah mengering
dan Nuh mulai membuka selubung penutup kapal. Demikianlah riwayat yang dikemukakan oleh Ibnu Ishaq. Pada prinsipnya riwayat tersebut berkaitan erat dengan keterangan yang terkandung di dalam kitab Taurat yang berada di kalangan ahli kitab. Ibnu Ishaq berkata, pada bulan kedua dari tahun kedua yang bertepatan dengan malam 26 dari bulan dan tahun tersebut, Allah berfirman, difirmankan, wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan dari kami atas dirimu dan atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu, dan ada pula umat-umat yang kami beri kesenangan pada mereka dalam kehidupan dunia. Kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami. Quran Surat Hud ayat 48. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Nanti kita sambung lagi di bagian yang ke-6. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.